Ketika kita mencintai, kita harus bisa melepaskan orang itu untuk menjadi dirinya apa adanya. Gitu. Kalau kita bicara tentang cinta, ini bukan perkara romantis-romantisan terus-menerus begitu ya. Ini justru tadi banyak banget bahasan-bahasan soal inti dari cinta sendiri dalam memahami, kemudian juga bagaimana kita mengkondisikan, belum lagi soal bagaimana kita mengukur kadarnya gitu ya, aware dengan kadarnya supaya tidak jadi terjebak kepada permisif gitu ya. Betul. Dan ada perbedaan antara memahami dengan menyetujui ya. Yes. Nah, kadang kita ya di mulut mengatakan iya saya sudah terima, iya saya oke lah gitu. Tapi dalam hati gitu kayak menutup gitu kan. Jangan sampai dia punya ruang di dalam diri kita, di dalam hati kita. Nah, apakah mencintai ini, with love ini ya, melihat dengan kacamata cinta ini juga artinya memberikan ruang ya di dalam diri kita atau hati kita bagi orang lain, bahkan untuk yang kita benci sekalipun. Silakan Pak Arfan. Nah, pertanyaan Mbak Ola ini bagus sekali nih. Ini bagus sekali nih pertanyaan ini. Saya belum pernah bakal ditanya yang seperti ini gitu ya. Cinta itu memang memberikan ruang, betul. Karena cinta itu adalah melepaskan. Memberi ruang tapi melepaskan. Jadi orang itu memahami cinta itu adalah mendapatkan. Benar nggak? Seringnya seperti itu. Iya kan? Saya mendapatkan sesuatu gitu kalau saya mencintai itu gitu. Saya menginginkan sesuatu bahkan gitu. Kalau saya mencintai istri saya, karena saya menginginkan sesuatu. Kalau saya peduli sama tim member saya peduli ini care nih. Kenapa? Karena saya menginginkan sesuatu dari mereka. Yaitu kerja keras, kepatuhan, komitmen, dan sebagainya. Jadi kalau mikir cinta itu, orang itu sering mikirnya tuh, gue dapat apa gitu. Ya, jadi mendapatkan. Padahal sebetulnya cinta itu adalah melepaskan. Ketika kita mencintai, kita harus bisa melepaskan orang itu untuk menjadi dirinya apa adanya gitu. Kan orang tua sering saking cinta sama anak, kemudian saya jodohin sama ini, misalnya gitu kan. Gitu kan. Padahal sesungguhnya apa gitu. Ya. Cinta itu melepaskan. Saking cinta sama anak, kamu harus kuliah di sini. Kamu harus jadi insinyur gitu kan. Padahal anaknya mau belajar ekonomi. Orang tua bilang kamu harus jadi insinyur karena dulu papa mau jadi insinyur gagal. Gitu ya. Jadi kamu yang sebagai penerus papa. Lo kok sebagai penerus? Iya. Karena dulu papa mau jadi insinyur gagal gitu. Kamu jadi penerusnya gitu. Anak dipaksa padahal maunya kan ekonomi. Tapi aku mengatakan itu karena aku cinta sama kamu gitu. Wah, bukan. Itu cinta itu bukan artinya kita harus mendapatkan sesuatu. Cinta itu justru melepaskan, membiarkan orang itu berkembang secara alamiah sesuai dengan kodratnya. Nah, dalam bahasa Mbak Ola tadi saya kira bagus sekali itu, memberi ruang untuk pertumbuhan. Ya levelnya baru sampai situ misalnya ya. Oke, ini negara demokrasi gitu, ya, negara demokrasi terbesar di dunia. Sudah sekian ratus tahun, tapi kemudian ada presiden yang levelnya baru sampai situ gitu. Yang ya udah kita terima aja gitu, bukan sesuatu yang tabu gitu. Dan ini kita pahami aja gitu. Oh ya memang ada juga ya ternyata ya. Udah kita pahami. Memang level demokrasinya baru TK gitu. TK itu apa? Nggak mau kalah. Kalau berantem sama teman, kalau kalah dia akan merebut mainan temennya kan gitu. Ya udah. Memberi ruang untuk bertumbuh. Itu ya. Memberi ruang untuk bertumbuh. Itu ya. Saya pernah satu kali merasa sangat jengkel begitu ya. Karena merasa yang saya kerjakan bersama dengan teman-teman kok malah orang lain yang dapat penghargaan dan bahkan nggak ngasih tahu nih ya. Dapat penghargaan di tempat yang lain begitu. Saya marah, kesal gitu. Wajar dong. Wajar. Kan? Nah, tapi habis itu saya dikasih tahu gitu ya oleh salah satu narasumber, Kang Pri waktu itu. Beliau mengatakan gini, ya sudah, wes toh ya, dilapangke dodone, dibilang gitu kan ya. Anggapnya begini, itu yang membutuhkan mainan itu ya hanya anak kecil. Ya, jadi nggak usah direbut, namanya anak kecil lagi pengen butuh mainan katanya. Kalau kita rebut lagi, ya kamu itu berarti jadi saya pikir habis itu iya juga ya. Langsung reda gitu ya, perlahan langsung reda marahnya. Iya juga, iya. Oke, saya memahami bahwa pihak tertentu itu sedang membutuhkan mainan, ya. Dan dengan mengatakan dia masih kecil, levelnya masih kecil, maturity levelnya masih kecil, bukan berarti kita ingin menyepelekan dia, bukan. Kita sedang mendefinisikan situasi.
Iya, iya. Betul. Dan ini anak ini memang masih kecil. Terjadi begitu anak ya? ini masih kecil secara level pemahamannya. Berarti harus dipahami dan dikasihani. Iya. Ya memang seperti itu. Kita nggak setuju. Kalau setuju salah gitu ya. Oh, saya setuju. Salah itu. Saya paham memang seperti itu. Memang dia harus diberikan ruang untuk tumbuh. Ya. Nanti kalau saya punya mainan lagi, saya kasih juga ke dia deh gitu. Sampai dia puas, mudah-mudahan setelah puas dia bisa bertumbuh ke level yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, itu memberi ruang, betul banget itu. Itu bagus banget itu. Ya. Memberi ruang untuk bertumbuh. Baik. Itu Mbak Ola. Pak Arfan, kita sampai di penghujung, kita butuh tips nih, ya, tips yang bisa kita mulai lakukan dari sekarang ya. Bagaimana tadi tuh belajar bisa lebih memahami apa yang harus diturunkan, dinaikkan, memberi ruang tadi begitu. Tipsnya sekarang. Tipsnya ya, jadi gini, mari kita pikirkan teman-teman semua bahwa setiap orang itu pasti punya tantangan masing-masing. Setiap orang. Kita nggak tahu aja. Iya. Oh, orang ini kelihatannya bahagia, kelihatannya hidupnya mulus-mulus saja. Dia nggak tahu aja kita sedang punya masalah berat gitu. Dia nggak tahu aja kita sedang punya tantangan yang luar biasa gitu. Dan setiap orang itu punya tantangan masing-masing, Mbak Ola. Contoh nih, misalnya Mbak Ola bikin acara nih ya, bikin acara kayak pernah kita bikin tuh yang di tahun 2019 tuh ya, ramai acaranya 800 orang yang hadir gitu, acara meriah dan sebagainya. Kayaknya ini semuanya hebat. Dia belum tahu aja apa yang terjadi di lapangan, bener nggak? Betul. Nah, saya tahu karena Mbak Ola kan cerita kan seperti itu. Dia belum tahu aja itu penuh dengan perjuangan, mengorbankan pikiran, tenaga, penuh dengan air mata. Nggak tahu aja dia. Dia taunya, oh ini acara bagus-bagus aja nih, hebat nih. Dia nggak tahu aja apa yang terjadi. Yang ingin saya katakan adalah setiap orang itu punya tantangan masing-masing, punya masalah masing-masing. Cuman tidak semua orang mempublikasikannya, mengumumkannya ke publik. Betul. Dia diam-diam aja, dia selesaikan sendiri masalahnya. Tapi pahamilah bahwa semua orang setinggi apapun jabatannya punya tantangan masing-masing. Kita aja yang nggak tahu gitu, karena dia tidak publikasi. Gitu. Jadi kalau kita memahami itu, kita akan sangat mengasihi orang gitu. Ya. Yang kedua adalah doakan tadi. Bahkan orang yang membenci kita pun kita doakan. Kita doakan supaya dia jadi teman kita, kan bagus itu doa seperti itu. Dan saya ingin mengatakan sejujurnya ini tidak mudah gitu. Ya. Tapi kita harus mencoba yang tidak mudah karena segala sesuatu yang mahal harganya itu memang tidak mudah. Yes. Gitu ya. Ya, yang ketiga juga tips yang terakhir adalah ya kalau kita sebel banget sama orang, benci banget sama orang, bayangkan orang ini ketika masih bayi. Oh iya, lucu. Bayangkan itu. Ya. Bayangkan ketika dia masih bayi, 50 tahun yang lalu katakanlah begitu. Ya. Ketika dia masih bayi itu seorang anak yang menyenangkan kok dia sebenarnya. Atau bayangkan dia 50 tahun kemudian. Ya orang yang bikin kita benci, bikin kita sebel, bayangin dia 50 tahun kemudian gimana? Ya, sudah renta ya. Kasihan nggak gitu ngelihat dia? Betul. Kalau dia terus membenci seperti ini kan kasihan kan? Dia musuhnya banyak kan? Ya. Itu Mbak Ola, 3 tips dari saya. Oke. Baik, kita bungkus 3 tips tersebut. Smart Listener, kalau ada yang tadi belum menyimak perbincangan kami dari awal atau tadi terputus begitu, silakan bisa simak kembali siaran ulangnya di hari Minggu jam 7 malam ya. Dan ini juga tersimpan di YouTube channel Smart FM. Ingat untuk subscribe kami sehingga Anda selalu dapat informasi tentang video-video terbaru yang kami postingkan di YouTube. Kami pamit, sehat-sehat untuk Anda. Selamat mencintai, selamat melihat segala sesuatu dengan kacamata cinta di tahun 2021. Saya Lanur Lija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.